Dom Sofyan, Dom Saf is the best. Selamat pagi Dom Sofyan. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa berbahagia. Hari ini kita akan masih melanjutkan materi layanan dengan tema etika. Topik khususnya adalah mengidentifikasi perilaku beretika. Tujuan layanan kita hari ini adalah peserta didik menunjukkan perilaku sesuai dengan etika yang berlaku di lingkungan hidupnya atau beretiket. Baik, kita masuk ke materi. Kita mulai dengan pemahaman tentang etiket dan tata krama. Apa itu tata krama ya? Kita lihat satu persatu. Tata krama itu berasal dari kata tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma atau peraturan. Sedangkan krama berarti cara, langkah, tindakan, kelakuan atau perbuatan yang baik. Maka tata krama adalah tata cara, sopan santun, tata susila. Berikutnya etiket. Etiket adalah suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Jadi tata krama itu atau etika itu aturannya, lalu etiket itu perilakunya, sikapnya. Lalu mengapa ya kita perlu tata krama? Yang pertama, tata krama tentang pilihan. Maksudnya adalah dengan tata krama kita bisa memilih untuk bersikap dengan cara yang benar, sopan dan penuh pertimbangan. Sebagai manusia, kita memiliki kemampuan untuk memilih. Berarti memilih yang baik, yang sesuai dengan tata krama dalam hal ini. Yang kedua, tata krama adalah tentang hubungan. Artinya dengan tata krama kita bisa memulai suatu hubungan baru atau mempertahankan hubungan yang sudah ada agar tetap terjalin dengan baik. Melalui tata krama, kita bisa menjalin relasi yang lebih luas dengan siapapun dan lebih mudah untuk menjalin relasi. Dan juga karena kita sudah punya relasi dengan tata krama itu, maka relasi kita akan lebih mudah untuk dipertahankan. Yang ketiga, tata krama adalah tentang cara berinteraksi. Dengan tata krama kita bisa bergaul dengan siapapun dan menyesuaikan diri dimanapun tanpa perasaan tertekan dan tidak nyaman. Sekarang coba dilihat atau dicermati beberapa kasus terakhir pesohor-pesohor yang bermasalah di media sosial karena mengumbar kata-kata yang tidak sopan. Dan akhirnya berbalik menjadi serangan bagi orang tersebut oleh banyak netizen. Karena apa? Karena tidak sopan, karena tidak sesuai dengan tata krama. Maka tata krama itu akan membuat orang menilai bahwa kita itu layak untuk diterima secara sosial, sehingga mudah bergaul, mudah memasuki beberapa komunitas dan lingkungan. Lalu perlukah prinsip dalam tata krama itu? Apa ya prinsip tata krama itu? Prinsip tata krama: 1. Respect
Artinya kita memiliki sikap menghargai orang lain, peduli terhadap orang lain, memahami orang lain apa adanya, menerima kelebihan dan kekurangan, menghargai perbedaan. Tunjukkan respek kita terhadap orang lain tanpa mempermasalahkan apa yang berbeda dari diri kita dan orang lain itu. Karena kita punya kelebihan, orang lain juga punya kelebihan. Kita punya kekurangan, orang lain juga punya kekurangan. Orang lain layak dipuji, kita pun layak dipuji. Maka respek itu jadi prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, empati. Empati itu berarti meletakkan diri di posisi orang lain. Ada ungkapan seperti ini, kalau mau dihormati maka hormatilah orang lain. Kalau mau tidak diejek ya jangan mengejek orang lain. Kalau tahu bahwa dihina itu tidak menyenangkan, ya jangan menghina orang lain. Maka dalam berempati itu, sebelum berkata dan bertindak, pikir dulu konsekuensinya apa. Banyak positifnya atau banyak negatifnya? Menyakiti orang lain atau tidak? Usahakan tidak menyakiti orang lain. Usahakan tidak membuat penilaian buruk dirimu di mata orang lain. Mengumbar hal-hal negatif tentang seseorang di media sosial misalnya, lalu orang lain menjadi tersinggung, lalu ada komentar, kok gitu aja marah. Tempatkan diri kita di posisi orang tersebut. Ada orang yang sangat sensitif, ada orang yang kadang-kadang terlalu cuek. Maka empati perlu dilatih. Lalu yang ketiga, kejujuran. Jujur itu menyangkut melakukan hal yang benar dan mengucapkan hal yang benar. Antara apa yang dilakukan dan diucapkan itu konsisten. Tapi harus diingat adalah satu, kadang kejujuran itu menyakitkan. Dan kejujuran itu juga perlu keberanian. Belajar untuk mengungkapkan kejujuran dengan cara yang positif. Dan yang terakhir, bila tidak mampu mengungkapkan kejujuran dan bila tidak mampu berkata, cukup dengan diam kadang-kadang diperlukan. Tapi tidak selalu ya. Dan yang berikutnya adalah kita juga harus memperhatikan hal berikut dalam hidup beretika. 1. Self-confident, kepercayaan diri. Kalian harus berlatih menjadi pribadi yang memiliki kepercayaan diri yang baik. Yang kedua, self-control, kontrol diri. Marah itu tidak perlu diumbar kemana-mana, misalnya di media sosial. Kalau orang itu belum pantas atau belum bersedia untuk dikonfrontasi, sedikit ditunda dulu waktunya. Itu juga perlu kontrol diri. Yang ketiga, body language, sikap tubuh. Mengatakan iya, tapi sikap tubuhnya mengatakan tidak. Mengatakan suka, tapi sikap tubuhnya mengatakan tidak. Ingat, apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan harus konsisten.
Ya emang ya gitu. First impression, kesan pertama. Tunjukkan kesan pertama bahwa kamu memang menjadi pribadi yang memiliki etika yang baik, tata krama yang baik. Nah, anak-anak Domsavian semua, ayo tempatkan diri dengan baik. Lihat 3 hal berikut ini. Yang pertama, dengan siapa kita bertemu, kita berbicara, kita berkomunikasi, kita berinteraksi. Apa dengan guru, dengan teman, dengan orang tua, dengan adik tingkat, dengan pembantu, atau dengan sopir? Semuanya pasti berbeda. Lalu yang berikutnya, di mana kita berinteraksi tadi? Di rumah, di kelas, di kantin, di mall, di jalan, di PRT, pasti juga berbeda. Penampilan kita berbeda ketika di rumah dan di kelas, ketika di rumah, di mall, dan di tempat ibadah. Kita perlu memperhatikan itu. Lalu yang berikutnya, kapan kita bertindak tadi, berbicara tadi, berinteraksi tadi? Kapan berbicara, kapan menelpon, kapan bermedsos ria, kapan mengkritik, kapan berpakaian seperti ini, kapan bertanya. Lihat waktunya, lihat timingnya dengan baik. Ya, itu memang harus dilatih ketiga hal ini ya. Ini menyangkut sensitivitas terhadap sesuatu. Ya, sekali lagi, ini memang harus dilatih terus menerus. Lalu ingat ya, dalam tata krama kita harus mengingat juga, jaga perasaan orang lain. Yang berikutnya, berkata sopan dan tidak mudah untuk gibah, gosip, menjelek-jelekan orang lain. Berikutnya, hargai dan beri pujian. Terakhir, memanusiakan. Kamu berinteraksi dengan manusia, maka tunjukkan bahwa memang mereka dimanusiakan. Jangan memanggil dengan nama-nama hewan, jangan menyebut dengan nama-nama hewan misalnya, karena itu bisa menyakitkan. Akhir kata, menjadi pribadi yang santun adalah pilihan. Pilihanku adalah yang terbaik, yaitu aku akan menjadi pribadi yang menyenangkan dengan cara bertindak santun dimanapun aku berada. Selamat berlatih menjadi pribadi yang beretika, dan terima kasih. Domsavian, Domsav is the best.